Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana peningkatan tekanan darah di atas normal. Terdapat beberapa klasifikasi menurut GNC8. Epidemiologi. Di dunia diketahui terdapat prevalensi 22% penderita hipertensi dan hanya 1/5 pasien yang terdiagnosis. Di Indonesia sendiri terdapat 34,11% penderita hipertensi pada usia lebih atau sama dengan 18 tahun. Faktor risiko terbagi menjadi yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, ras. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Pertama, merokok. Kedua, alkohol. Ketiga, makanan. Keempat, olahraga. Dan terakhir, berat badan. Diagnosis hipertensi dilakukan di fasilitas kesehatan dengan pemeriksaan sebanyak 3 kali dengan jarak waktu antar pemeriksaan 1 hingga 2 menit. Bagi orang-orang dengan tekanan darah tinggi, white coat hypertension, pemeriksaan dengan ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM atau home blood pressure monitoring HBPM. ABPM melakukan recording pemeriksaan blood pressure setiap 15 hingga 30 menit selama 24 jam. Kapan harus memeriksa kembali tekanan darah? Terdapat 2 strategi menurunkan tekanan darah, yaitu intervensi gaya hidup dan penggunaan obat. Pada pasien dengan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 dan kurang dari atau sama dengan 160/100 dan tidak terdapat risiko tinggi penyakit jantung, pembuluh darah, dapat dilakukan intervensi gaya hidup terlebih dahulu selama 3 hingga 6 bulan. Bila pada pasien tekanan darah lebih dari atau sama dengan 160/100, maka sudah harus menggunakan terapi obat dan disertai perubahan gaya hidup. Bila hipertensi masih tidak stabil, barulah diintervensi oleh obat. DASH diet berpotensi menurunkan tekanan darah pada pasien normal maupun hipertensi. Pengecekan dan penanganan awal menurunkan berat badan bagi orang yang overweight dan obesitas. Setiap penurunan 1 kilo, maka menurun 1 mg air raksa, SBP, dan DBP. Faktor risiko makanan meningkatkan makanan tinggi potasium. Contoh makanan tinggi potasium, kentang, alpukat, brokoli, bayam, pisang, tomat, dan yogurt. Membatasi minuman alkohol. Melakukan DASH diet. DASH diet, Dietary Approach to Stop Hypertension atau DASH. DASH diet penuh dengan makanan buah, sayur, rendah lemak, kacang, ikan, dan sedikit daging merah. Minimalisir makanan tinggi lemak jenuh seperti daging lemak, full fat dairy product, dan minyak tropikal seperti minyak kelapa, palem. Dan membatasi minuman dengan pemanis buatan. Faktor risiko aktivitas fisik. Latihan aerobik dapat menurunkan SBP 8,7 mg air raksa. Olahraga aerobik minimal dilakukan selama 30 menit dengan intensitas sedang. Latihan aerobik seperti jalan, jogging, bersepeda, berenang selama 5 hingga 7 hari dalam seminggu. Resistant exercise menurunkan SBP 7,2 mg air raksa. Olahraga resistensi disarankan dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu. Efek exercise terhadap tekanan darah diketahui sekitar 3 hingga 6 bulan setelah melakukan exercise. Contoh makanan DASH diet yaitu gandum, sayuran, buah, dairy product, lean chicken, kacang-kacangan, lemak dan minyak, permen, dan gula. Terapi obat. Bila sudah menggunakan obat penurun darah tinggi, maka obat harus selalu diminum sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan setiap harinya. Bila memberhentikan secara sendiri obat darah tinggi, maka bisa akan terjadi peningkatan tekanan darah kembali.